Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251418246. Pada hari ini Kamis, tanggal 9 Oktober jam 2 tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 20 Palembang, kelas 10, dengan materi menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmuzah agar hidup nyaman dan berkah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila Pak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dilapaskan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Pak absen terlebih dahulu nak ya. Ajizah Ramadhani, Ali Syahbana, Dinda, Kuenesha, Saskia, sakit. Mari kita doakan supaya cepat sembuh dan cepat bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya, oke? Jadi sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, ya, kita mengulas kembali materi minggu lalu, ya, mengenai meraih cita-cita dan etos kerja. Iya, pinter. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu meraih kesuksesan, ya, untuk mencapai suatu cita-cita? Oke, Hamka. Dari awal kita sebagai siswa sudah pasti kita harus belajar dengan tekun, Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, betul. dan yang paling penting kita harus selalu menghormati yang guru menjelaskan, mencatat materinya. Dengan begitu kesuksesan akan kita raih, insya Allah. Oke, amin. Ya, kasih aplaus dulu. Oke, kita lanjut ya. Tebak gambar. Ayo, perhatikan ke depan. Kira-kira apa gambar di depan mata kalian? Hah? Oke, orang lagi marah-marah. Ya, lagi marah. Selanjutnya. Nah. Gambar apa? Nyogok, korupsi. Itu diterima atau tidak? Tidak. Ditolak atau memang menolak? Hah?
Materi kita hari ini menghindari agar hidup nyaman dan berkah. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu oke, selanjutnya oke. Apa ada ice breaking terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga kalian pejamkan matanya. 1, 2, 3. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Bayangkan ada kotak di depan mata kalian. Bayangkan ada kotak di depan mata kalian. Tetap pejamkan. Ya. Masukkan semua permasalahan yang timbul ada di kotak kalian, masukkan ke dalam kotak tersebut. Oke, tarik napas sekali lagi, ya. Keluarkan perlahan-lahan. Dalam hitungan ketiga, kalian membuka mata dan teriakkan sekencang mungkin. 1, 2, 3. Fokus ke depan. Ya, ini ada kisah inspiratif dengan judul Paku dan Balok Kayu. Oke, bisa diperhatikan. Pada zaman dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan tampilan anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya lalu memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau menang, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Anak-anak, jadi sebelum Pak memutar ulang video yang tadi, ya, sebelumnya kalian sudah ada kelompok kecil, ya, yang mana LKPD tadi sudah dikasihkan, kalian cari dan isi, ya, yang di lembar kerja yang telah dibagikan tadi. Paham? Oke, sekarang bisa langsung diisi, ya. Diskusikan, ya. Setelah didiskusikan, nanti bisa dipresentasikan. Oke, paham? Oke, silakan dimulai. Sudah selesai untuk diskusinya. Oke. Jadi ada ice breaking lagi. Oke. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. Aruk. Oh, enggak ada. Jeruk. 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 Iya, apel. Oke, nampaknya masih konsentrasi ya dan masih fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dipresentasikan. Oke, apel terlebih dahulu untuk keberaniannya. Oke, silakan bisa dimulai.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih sebagai penjelas materi. Ya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil Bukannya adalah sikap yang disertai dengan akal sehat dan kehidupan yang baik. Oke, kasih aplausnya nak. Dari kelompok manakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, kelompok. Sebutkan nama kelompok dan nama. Bagaimana implementasi sikap kontrol kehidupan keluarga, masyarakat, dan semua dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Implementasi kontrol diri dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya itu adalah di bidang perlindungan keluarga. Perlindungan keluarga mungkin dapat menahan amarah kepada orang tua, jangan membantah, dan jangan saling menyalahkan. Sebagai contoh nih, misalnya adik kita melakukan kesalahan, kita jangan kita marahi, namun kita nasihati. Dalam bidang masyarakat, kita harus menghargai kemerdekaan pendapat, menghargai pilihan pendapat, jauh di konflik, jaga aturan sosial, dan sebagainya. Nah, kita itu sebagai muslim harus dapat menahan atau mengontrol emosi kita, karena kita itu sebagai penyejuk dan karena lingkungan yang yang tidak lingkungan ketiga itu adalah lingkungan sekolah. Contoh lingkungan sekolah itu sebetulnya kita mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru atau menghargai bersama teman. Nah, hasil yang kita dapat itu bahwa kita harus dapat mengontrol emosi kita supaya kita tidak menimbulkan konflik atau pertikaian antar kelompok. Oke, iya. Tepuk tangan terlebih dahulu. Sudah berbagai kelompok menjelaskan, ya, tampak seru dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, ya, menimbulkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bagus, oke, dan pemaparan yang sangat memuaskan bagi teman-teman kalian. Oke, yang pertama apa katanya tadi? Mengendalikan emosi, kata Rizky tadi. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur.
Oke, iya benar. Ya, yang mana kita dianugerahkan Allah ke muka bumi ini dengan penuh kesempurnaan. Oke, ya, tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Ya, bagi Allah kalian manusia itu diciptakan dengan sempurna. Mengingat bahaya, ya, riak dan sombong. Katanya tadi jangan sombong, ya, supaya tidak ada pertikaian. Ya. Berani menahan amarah, berani berkata jujur, ya, walaupun itu pahit. Ya. Dan yang terakhir yaitu menjauhi lingkungan yang negatif. Masuk ke refleksi, ya. Tulis tetap di LKPD-nya tadi, ya. Oke, 2 menit, Pak. Kasih waktu dituliskan di LKPD kalian. Ada yang bisa mengasih kesimpulan dari apa yang telah kita bahas hari ini? Oke, ya. Terima kasih. Kasih aplausnya dulu. Dapat kita tangguhkan, dapat kita tegaskan, ya, bahwasanya akhlakul mazmumah adalah sifat yang buruk yang harus kita hindari, karena dapat merusak hubungan Allah dan dengan manusia, bahkan dengan alam pun bisa merusak tanaman, ya, menebang pohon sembarangan, ya, dan banyak lain halnya. Sebaliknya, akhlakul mahmudah adalah sifat terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat suatu keberkahan. Oke, Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan meneladani akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membiasakan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan mendatangkan ketenangan hati, kebahagiaan, serta keberkahan dalam hidup. Ya, sudah selesai. Kesimpulan sudah kita simpulkan dan sudah kita rangkum. Ya, pembahasan hari ini, refleksi, ya, diskusi, bahkan presentasi telah kita laksanakan. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian pelajari di rumah mengenai mujahadah an-nafs, ya, kelanjutan dari godok dan syaja'ah. Itu ada mujahadah an-nafs. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kepada ketua kelas kita tutup pembelajaran pada hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Semoga pertemuan kita lebih menarik lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.